Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas informatika saya. Setelah menyimak video interaktif dan membaca e-book informatika kelas 7, saya yakin teman-teman memiliki gambaran terkait apa yang akan saya sampaikan di materi kali ini, yaitu di bab 8 tentang dampak sosial informatika, khususnya dalam ranah sosial media. Apa sih sosial media itu dan bagaimana sejarah sosial media? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas secara tuntas tentang sosial media dan sejarahnya. Maka dari itu, teman-teman silahkan simak video ini dengan baik karena sepanjang video ini akan terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan memperlihatkan seberapa fokus teman-teman dalam menyimak video dari awal sampai akhir. Sih, sosial media adalah suatu teknologi yang dihasilkan dari perkembangan revolusi komputasi. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Media sosial sering disebut sebagai produk web 2.0, di mana pengguna dapat menciptakan kontennya sendiri. Ada Andreas Kaplan dan Michelle Helin mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan kemungkinan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat sendiri oleh pengguna. Kita akan lanjut ke sejarah sosial media. Media sosial pertama kali ditemukan sejak dibuatnya GeoCities. GeoCities adalah aplikasi media sosial berbasis web yang dibuat tahun 1994 yang mengembangkan layanan website hosting di mana para pengguna dapat membuat dan mempublikasikan situs web sesuai kreasi pengguna. Pada tahun 1995, aplikasi Classmates dikembangkan. Aplikasi ini merupakan layanan jejaring sosial network yang awalnya digunakan untuk membantu penggunanya mencari teman sekolah dan kuliah. Aplikasi ini selanjutnya berkembang dengan konten yang lebih menarik, yaitu pembuatan buku tahunan sekolah, berbagai trailer film, musik, dan foto. Sosial media berkembang dengan kehadiran sigdress.com tahun 1997, yang pada saat itu telah memiliki fitur profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah bagi penggunanya. Pengguna Six Dresses diharapkan menggunakan nama aslinya. Selanjutnya ada aplikasi chat juga berkembang pada di era ini dengan berbagai yang digunakannya seperti yang tertulis di sini. Ada Open Diary adalah aplikasi jejaring sosial yang dikembangkan pada tahun 1998 yang merupakan komunitas buku harian daring atau online diary. Pada tahun 2008, Open Diary memiliki lebih dari 561.000 diary dari 77 negara di 7 benua. Open Diary ini memiliki fitur yang menjadi fitur utama pada situs jejaring sosial sekarang, seperti komentar pembaca dan privasi konten yang hanya diperuntukkan bagi teman. Pengembangan terus berlanjut dengan berkembangnya Live Journal tahun 1999, Rize pada 2001, Friendster pada tahun 2003, dan menurut Aliza, Friendster memiliki basis pengguna yang banyak di negara Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Friendster masih digunakan sampai tahun 2012. LinkedIn selanjutnya dibangun pada tahun 2003 sebagai jejaring sosial untuk kalangan korporasi dan berorientasi pada pekerjaan. Pada generasi berikutnya ada HiPipe yang dibangun di bulan Juli 2003, MySpace di bulan Agustus 2003, dan Orkut di Januari 2004. Tahun 2004, bulan Januari, berkembanglah sebuah aplikasi jejaring sosial yang dikembangkan oleh Mark Zuckerberg yang diberi nama Facebook. Awalnya, Facebook digunakan sebatas kalangan mahasiswa Harvard, tetapi dalam pengembangannya digunakan oleh kalangan universitas di Amerika yang akhirnya digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Saya yakin juga teman-teman di sini pada masih menggunakan Facebook, masih ada yang menggunakan Facebook.
Kemudian pada tahun 2006, Facebook dapat diakses oleh pengguna yang berumur di atas 13 tahun. Facebook pada tahun 2011 menjadi situs web yang paling banyak diakses bersama Google. YouTube selanjutnya muncul di tahun 2005 sebagai platform berbagi video. Video selanjutnya muncul pada tahun 2005 sebagai platform pertama yang mengunggah video, melihat video, memberikan rate pada video, like, dislike, sharing video, menggunakan playlist, mengomentari video, dan berlangganan atau subscribe pada konten pengguna lain. YouTube sangat digemari oleh penggunanya di tahun 2017. Tercatat lebih dari 400 jam konten yang diupload ke YouTube tiap menit. Kemudian, aplikasi sosial media berikutnya adalah Yahoo, yang dikembangkan pada bulan Maret 2005 dan Bebo pada bulan Juli 2005. Pada bulan Juli 2006 dikembangkan suatu media sosial baru yang diberi nama Twitter, yang kemudian sekarang diberi nama X. Twitter awalnya merupakan layanan berbasis teks dengan batasan 140 karakter di mana penggunanya memposting tweets atau utas. Eh, Twitter berkembang dengan konten posting sebanyak 280 karakter disertai dengan audio dan video dengan lama 140 detik. Twitter diklasifikasikan sebagai aplikasi jejaring sosial dengan microblogging. Media sosial berikutnya adalah Tumblr yang diciptakan tahun 2007, Instagram pada bulan Juni 2010, dan Google pada bulan Juli 2011 dan terus berkembang hingga saat ini. Berikut ini adalah contoh-contoh aplikasi yang sering digunakan pada zaman ini. Ada Facebook sebagai layanan sosial networking, YouTube sebagai layanan berbagi video, kemudian ada WhatsApp. WhatsApp juga termasuk sosial media ya, sebagai layanan cross-platform chat dan voice. TikTok sebagai layanan berbagi video, WeChat sebagai multi-purpose messaging, media sosial dan mobile payment berbasis di Cina, Instagram sebagai layanan foto dan video sharing, Twitter sebagai layanan microblogging dan social networking. Qzone, layanan sosial media networking berbasis di Cina, Cina Weibo, layanan microblogging berbasis di Cina, LinkedIn sebagai layanan professional networking, QQ sebagai online social game, musik, shopping, microblogging, movies, and group, voice software berbasis di Cina, kemudian ada Quora sebagai layanan tanya jawab, Telegram sebagai layanan instant messaging, video call, dan VoIP. Kemudian ada Snapchat, layanan multimedia messaging. Kemudian yang terakhir ada Pinterest sebagai layanan berbagi gambar sosial media yang dirancang untuk menemukan ide. Mungkin pada materi pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Apabila teman-teman ada yang masih bingung nih atau belum paham, silakan gunakan forum diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Dalam forum diskusi, teman-teman juga boleh saling sharing pengetahuan apa yang baru teman-teman dapatkan setelah menyimak video kali ini. File PPT materi yang saya jelaskan tadi akan saya lampirkan sehingga nanti teman-teman bisa download dan baca kembali untuk bahan belajar. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang dampak positif sosial media. Kalau gitu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.